Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan belajar mengenai buku besar bantu. Setelah pada sesi sebelumnya kita belajar membuat jurnal umum, maka sekarang kita lanjutkan dengan buku besar bantu. Nah, nanti kita akan membuat format baris dan kolom seperti ini. Ya, seperti biasa kita akan membuat judul, kemudian kita tambahkan di sini ada kode bantu, nama relasi, status, saldo awal. Lalu baris dan kolom yang kita butuhkan adalah nomor, tanggal, bukti, keterangan, debit, kredit, saldo. Nah, ada beberapa langkah, bisa kalian baca terlebih dahulu pada modul yang sudah tersedia. Kemudian langkah-langkahnya tidak begitu sulit sampai dengan ini ya, pengisian kolom saldo awal. Nah, langsung saja kita akan belajar dengan Excel. Nah, ini adalah baris dan kolom atau format yang sudah saya buat. Sekarang kita akan masuk pada langkah pertama, yaitu mengisi kode bantu ini dengan drop list ya. Dengan drop list. Nah, kode bantu ini diisi salah satunya dengan name array yang sudah kita buat ya. Kemarin saya membuat name array di sini ya. Untuk yang ini name array-nya adalah ini. Kode bantu A. Ini adalah name array-nya. Kemudian kita buat lagi name array untuk nama ya. Nah, untuk namanya nanti ini bisa saya sudah membuatnya, tapi coba kita membuat lagi ya. Daftar nama 1 gitu ya, karena kemarin saya sudah membuat. Enter gitu saja. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, kita membuat drop list data ya, data validation. Kemudian kita pilih list ya, ignore blank-nya, ini centangnya dihilangkan. Kemudian kita isi dengan sama dengan diisi dengan name array yang sudah kita buat ya. Saya sudah membuat kode bantu underscore A, kode bantu underscore A, kemudian klik OK. Nah, di sini kita lihat sudah muncul kode bantunya. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi nama relasi. Dengan contoh rumusnya ada di modul, tetapi kita sesuaikan, kita ada di baris dan kolom mana. Kita menggunakan VLOOKUP ya. VLOOKUP kurung buka, kemudian kalau di modul itu C5 karena letak isian dari kode bantu ada di C5, sedangkan saya ada di B5 di sini. Kemudian titik koma. Apabila teman-teman tidak bisa menggunakan titik koma, bisa juga menggunakan koma. Kemudian tadi saya sudah membuat daftar nama akunnya dengan name array daftar ini ya, daftar nama 1 ini. Nah, ini titik koma, kemudian 2, kemudian false ya, false ini. Nah, kemudian kurung tutup. Kita enter. Nah, kita jika diisi dengan misalnya kode bantu ini, maka nama relasinya akan muncul. Kemudian misal ganti lagi, dia akan muncul seperti ini. Lalu kita akan mengisi pada kolom status ya. Pada kolom status rumusnya adalah sama dengan seperti tadi menggunakan VLOOKUP ya, kurung buka, kemudian tadi kan kalau di modul itu C5. Kenapa? Karena ini berada di kolom dan baris C5, sedangkan saya ada di B6. Maka klik di sini B5. Oh, maksudnya B5 bukan B6. B5, kemudian titik koma, kemudian kita isi dengan tadi saya sudah membuat daftar namanya dengan nama
ini daftar nama 1 ya, name array-nya, kemudian kita titik koma lagi, terus 3 ya, kemudian titik koma false. Ya, sekali lagi kalau misalnya tidak berhasil menggunakan titik koma bisa diganti menggunakan koma. Ya, kemudian kita coba enter apakah berhasil. Nah, ternyata berhasil ya. Nah, kalau kita ganti di sini misalnya dengan ini, maka dia masih utang. Kemudian kalau ada yang piutang, misalnya di sini, nah dia akan berubah piutang. Kemudian untuk mengisi saldo awal rumusnya seperti yang sudah dicontohkan di modul, kita menggunakan sama saja VLOOKUP ya, VLOOKUP, kemudian buka kurung ya, kemudian kita klik di isian kode bantu di sini, kemudian titik koma, kemudian tadi kita sudah membuat name array untuk kode bantu ya, yang saya buat itu daftar nama 1 ini. Nah, titik koma, kemudian 4, kemudian kita titik koma lagi, kemudian false ya ini, kemudian tutup kurung, enter apakah berhasil. Nah, ternyata berhasil. Nah, ini cara-cara untuk mengisi tadi misalnya kode bantu, nama relasi, status, dan saldo awal. Selanjutnya kita akan mengisi nomor, tanggal, bukti, keterangan debit, kredit, dan saldo ya. Kita akan membuat mengisi nomor terlebih dahulu. Nah, saya akan mengisi nomornya terlebih dahulu seperti ini saja yang mudah ya. Kita tarik ke bawah sampai dengan misalnya saya membuat 50 saja di sini ya. Kemudian kita rapihkan. Nah, kemudian untuk mengisi tanggal ya, ada rumusnya. Coba kita isi. Tetapi sebelum kita isi untuk rumus tanggal, kita terlebih dahulu untuk membuat name array pada jurnal umum ya. Caranya adalah, kalau saya kemarin sudah membuat dengan nama kode bantu, dengan nama kode jurnal ini ya. Nah, coba kalian tinggal ikuti saja, ini kita blok ya. Kalau saya tadi sudah membuat kode jurnal ya, sesuai yang kita butuhkan, kolom baris yang kita butuhkan sampai dengan bawah sini misalnya. Kemudian kalian di sini ganti misalnya dengan nama tadi kode jurnal gitu ya, kode jurnal. Tapi saya tadi sudah membuat nama kode jurnal, jadi saya tidak perlu membuat lagi. Nah, kemudian untuk kita membuat, kalau sudah kita membuat name array pada jurnal umum tadi, kita tinggal memasukkan rumus ya di sini, sama dengan tadi ya, if kemudian is error ya, seperti ini, buka kurung VLOOKUP, buka kurung A10. A10 adalah kita klik di sini, ini adalah tadi A10-nya ya. Kemudian untuk ini adalah kita klik kolom ini, kemudian klik F4 2 kali, titik koma atau bisa juga dengan koma, terus kemudian kita tuliskan name array yang sudah kita buat tadi untuk name array yang ada di jurnal umum tadi yang baru saja kita buat, kemudian 4, kemudian false. Nah, titik koma ini apabila tidak bisa maka bisa menggunakan koma. Kemudian sama dengan true, kemudian titik koma, kemudian
tanda petik 2 kali ya, berarti di situ ada tanda petik 2 kali, tidak dipisahkan dengan spasi. Kemudian titik koma, VLOOKUP ya, kita klik lagi di A10 di sini ya, di baris ini di nomor 1. Kemudian kita klik lagi di sini ya, B5 atau di isian kode bantu ini. Kemudian agar muncul seperti dolar seperti ini, klik F4-nya 2 kali, F4 tik-tik gitu, langsung nanti muncul seperti ini. Ketika sudah klik ini, lalu klik F4 tik-tik, langsung muncul dolar seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi name array yang tadi sudah kita buat ya. Nah, tadi kan kita sudah membuat name array untuk ini ya. Kalau kita ketik kode jurnal misalnya sini langsung bisa gitu. Kemudian 4, kemudian false, kemudian kita enter ya, kita akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa kita copy sesuai baris yang kita butuhkan. Misalnya saya copy sampai bawah, sampai sini ya. Nah, kalau misalnya ini ganti, nah ini juga akan otomatis ganti dengan sendirinya. Kemudian kita akan mengisi bukti ya. Bukti ini rumusnya hampir sama. Rumus untuk bukti ini hampir sama ya. Sama dengan if, is error, buka kurung, VLOOKUP, A10 ini menunjukkan nomornya ya, menunjukkan ini. Kemudian B5 ini ya, saya coba contohkan ya. Nah, klik ini, kemudian F4 2 kali, tik tik. Nah, maka dia akan berubah seperti ini. Kemudian kita masukkan name array yang sudah kita buat tadi ya. Kemudian sekarang kalau tadi di sini di tanggal itu menggunakan 4, sekarang 5, kemudian false. Ya, ini kurung tutupnya ada 2, jangan salah ya. Ini lebih jelas, kurung tutupnya ada 2, sama dengan true, titik koma, tanda petiknya ada 2 tanpa dipisahkan dengan spasi. Kemudian VLOOKUP, buka kurung, A10 ini tadi. Ini kemudian B5 ini adalah ini ya. Kemudian kode jurnal itu tadi ya, name array yang sudah kita buat di jurnal umum. Kemudian 5, kemudian false. Tutup kurungnya ada 2, jangan lupa di sini. Kita enter ya. Kalau kita ubah di sini misalnya, nah nanti rumus ini bisa di copy sampai ke bawah, sampai pada kolom dan baris yang kita butuhkan ya. Kemudian kalau misalnya ini saya ubah ya, coba dengan P001, dia juga akan berubah gitu ya, tergantung buktinya. Kalau kemarin teman-teman menggunakan, ada yang menggunakan bukti transaksi sesuai pada modul, mungkin ada yang menggunakan P001 atau berapa, yang penting sesuai di jurnal umum ya, tidak harus P001, tetapi sekali lagi sesuai dengan bukti yang kalian isikan pada jurnal umum. Kemudian keterangan. Keterangan ini kita akan isi dengan rumus yang hampir sama juga, yaitu sama dengan if dalam kurung is error, buka kurung lagi, VLOOKUP, buka kurung, A10 itu menunjukkan nomor ya. Kemudian ini menunjukkan isian kode bantu, kemudian kita isi dengan name array yang sudah kita buat. Kemudian ini tadi kalau di bukti kita isi 5, di sini kita isi 6, kemudian kita false, tutup kurung ada 2, di sini jangan lupa sama dengan true, tanda petiknya di sini ada 2 tanpa dipisahkan dengan spasi. Kemudian VLOOKUP, kemudian A10, kemudian ini B5 ini tadi ya, kode jurnal 6 false ya, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, rumus tadi bisa kita copy sampai dengan baris yang kita inginkan ya, sampai sini misalnya.
Coba kita lihat kalau misalnya kode bantunya diganti P002. Nah, dia akan berubah. Nah, ketika PK ini tidak ada, berarti ini, nah dia akan berubah lagi. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan mengisi debate ya. Debate itu rumusnya juga hampir sama. Sama dengan if is error, buka kurung VLOOKUP, A10 tadi menunjukkan nomor, ini menunjukkan kode bantu, isian kode bantu, kode jurnal. Nah, ini diganti dengan 9. Ya, hampir sama, tetapi kalau tadi ini diganti dengan 9. Ya, kita enter. Nah, ini bisa kita copy rumusnya sampai dengan baris dan kolom yang kita inginkan. Nah, kemudian untuk kredit itu juga hampir sama, yaitu if is error seperti tadi, kemudian ini tadi menunjukkan ya, masih menunjukkan A10-nya di sini, kemudian isian kode bantu ya, kode jurnal. Nah, kalau tadi di debate kita kan di sini diisi 9. Nah, sekarang di sini diisi 10. Ya, di sini juga diisi 10. Kemudian kita coba enter, apakah berhasil? Nah, ini nanti kita copy sampai dengan baris dan kolom yang kita butuhkan. Selanjutnya kita akan mengisi saldo. Saldo juga rumusnya hampir sama, yaitu sama dengan if and S10 ini adalah ini debate, kita klik di sini ya. Kemudian sama dengan tanda petiknya 2, bisa di sini koma atau titik koma ya. F10 ini menunjukkan kredit ya. Kemudian ini adalah utang ya, utang. Coba saya ulangi, di sini utang ya. Kemudian klik F4 satu kali. Nah, maka muncul seperti ini. Kemudian piutang seperti ini. Kemudian ini menunjukkan saldo awalnya ya. Saldo awal, kemudian diklik di kolom sini, kemudian klik F4 ya, sum, kemudian ini ya, tadi masih sama, kemudian ini kan tadi S10 tapi di F4 ditekan F4 satu kali, kemudian S10 sum, F10 nih, F10 tapi ditekan saya contohkan saja, F10 di sini tapi ditekan F4 satu kali. Nah, seperti ini. Kemudian F10 ini adalah G6 ya. G6-nya ditekan F4-nya satu kali. Kemudian sum, ini ada strip di sini, jangan lupa, jangan sampai ada yang terlewatkan rumusnya. Kemudian ini adalah S10 ya, yang ditekan F4-nya satu kali, kemudian S10 tanpa ditekan F4 plus sum, kemudian ini adalah F10 seperti ini. Ini tutup kurungnya sampai dengan ada 1, 2, 3 ya, seperti ini ya. Pelan-pelan, jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Coba kita enter. Nah, nanti rumusnya ini bisa kita copy sampai dengan baris yang kita butuhkan. Misalnya sampai ini. Saya penuhi saja sampai baris yang terakhir ya. Kemudian kalau kita cek ya, kita isi di sini, dicek misalnya nah di sini dia akan mengikuti ya, berarti ini sudah benar atau kita sudah berhasil. Untuk membuat buku besar dengan aplikasi Excel seperti ini sudah cukup. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.